Pak. Baik, sudah direkam. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka dulu saja sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ya, Pak. Nanti biar efisien waktunya. Saya ada misa jam 9:30, jadi kalau misalnya Ibu Mawarni lanjut, sangat-sangat bisa. Kita buka dulu dengan doa. Silahkan Ibu Julia Rahayu untuk pimpin, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pagi ini. Tidak lupa kami mengucap syukur atas malam yang telah berlalu. Kami diberi istirahat yang nyaman setelah melewati kepenatan hari kemarin. Di hari baru ini, kembali kami mohon penyertaan-Mu Tuhan atas seluruh pekerjaan kami. Kami mohon agar kami tetap dipelihara dalam kesehatan, pikiran, jiwa, dan raga kami, agar kami senantiasa tetap sabar, tetap sadar, dan tidak mudah berputus asa. Kami persembahkan hari ini kepadamu Tuhan Yesus. Mohon jadikanlah hari ini kesempatan bagi kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Baik, Bapak Ibu, nanti Ibu Mawarni akan menjelaskan mengenai LK6. Saya sendiri merencanakan supaya komprehensif begitu, akan membuat video penjelasan dari LK6 sampai dengan 8. Jadi ini suatu rangkaian Bapak Ibu. Pertama-tama kalau saya melihat pekerjaan Bapak Ibu baik yang di SMP dan SD, itu cukup senang karena sudah mulai ada inspirasi-inspirasi itu ya. Banyak Bapak Ibu mulai mengerti, oh kurikulum merdeka itu sebenarnya guru harus sungguh-sungguh profesional, ya, kerja keras, mengubah murid dari yang skala LOTS misalnya menjadi HOTS. Itu sudah mulai kelihatan. Jadi tanggung jawab guru itu bukan hanya datang, kemudian beri tugas, lalu tinggal pergi, tidak. Tapi guru juga menganalisa muridnya, ini anak saya ini, domba saya ini yang mau hilang ini, keadaannya seperti apa. Itu ada di LK6 Bapak Ibu. Kita profiling gitu. Sebenarnya dia baik-baik saja atau tidak. Secara ekonomi, atau secara kognitif, atau secara apa itu. Lalu kalau misalnya dia itu misalnya murid tipe middle low misalnya. Cara kita mendidik bagaimana supaya dia menjadi peserta yang baik. Misalnya dia sudah berbakat, siswa middle up lah ya. Oh berarti ini harus dikembangkan. Ya, caranya bagaimana? Kemarin di tujuan pembelajaran, alur, kemudian apalagi kemarin itu. Bu Ira silahkan untuk ini ya. Jadi muncul, memang belum semuanya Bapak Ibu, belum semuanya kita tahu. Tetapi mulai muncul nih, oh ternyata ada pemahaman guru agama Katolik itu tugasnya satu, mengubah anak-anak Tuhan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu sudah mulai mengerti bahwa kalau hanya copy paste itu ya belum jadi guru agama yang profesional gitu kan. Entah copy paste materinya atau copy paste cara mengajarnya atau mengcopy teman punya gaya mengajar, enggak, karena murid kita itu unik, murid kita berbeda dengan murid di kelas lain, dan setiap guru perlu untuk mengenal. Salah satu cara untuk mengenal adalah ini profiling siswanya ini gaya belajarnya seperti apa, ini anak saya dari keluarga yang bagaimana. Nah, gitu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mawarni. Kepada Ibu Mawarni, kami persilakan. Loh, Ibu Mawarni kok hilang? Bu? Ya. Baik, terima kasih Pak Greg. Oh ini Ibu Mawarni ya, silakan. Maaf, saya yang salah ini matanya. Silakan. Terima kasih Pak Greg atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berharap bahwa semua sudah bergabung di Zoom ini. Sepertinya masih 2 orang lagi yang belum muncul. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama kita. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Greg tadi
bahwa ada perkembangannya dengan mengerjakan LK1 sampai LK5 kemarin. Jadi mulai kita melihat bahwa walaupun di sekolah kita mengajar, masih belum menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, tapi lewat pendidikan PPG ini Bapak Ibu bisa mulai memahami bagaimana cara penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama melihat bersama tentang pendalaman LK6. Saya akan share screen. Udah jadi. Makanya cabai gitu tuh. Kan pegang nih, ambil cabai ya. Cabai ya. Cabai. Muncul Bapak Ibu? Belum, Bu? Belum ya? Iya, belum. Udah ya? Masih gelap, Bu? Masih nggak ada tulisannya. Iya kah? Ini sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, Oke. baru kelihatan ya. Hilang lagi, Bu. Hilang lagi. Pak Musli aja terus muncul nih. Iya, Kak. Iya. Mau dialihkan Sudah ya? tuh. Mau dialihkan. Sudahkah? Ya, Sudah. sudah kelihatan, Bu. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana pemetaan kemampuan awal siswa atau sering dikatakan tentang asesmen awal. Apa sebenarnya tujuan dari asesmen awal ini? Sebenarnya kita sebagai guru harus mengetahui kemampuan peserta didik kita, baik minat maupun gaya belajar. Jadi kalau selama ini kita mengajar tanpa melihat itu, oke-oke saja. Tapi untuk kurikulum merdeka, kita harus tahu apa sebenarnya kemampuan dari siswa-siswi saya ini. Yang mengajar di sekolah negeri mungkin peserta didiknya sedikit. Tapi kita yang mengajar di sekolah swasta pasti jumlah peserta didik kita ya. Kalau 40 orang per kelas, maka semua itu harus kita ketahui apa yang menjadi kemampuan, bagaimana gaya mengajar, gaya belajarnya, bagaimana minatnya atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Maka petunjuk dalam mengerjakan LK6A ini, pertama kita harus tahu hasil asesmen awal. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di sekolah swasta, contohnya peserta didiknya 20 atau sampai 45 orang, diharapkan sebenarnya harus mengetahui yang 45 orang itu. Apa yang menjadi hasil asesmen awalnya. Tetapi karena kita bekerja dengan waktu yang sangat singkat ini, kita pada umumnya atau pada prinsipnya kita belajar dalam proses PPG ini, maka minimal 3 orang, guru
atau Bapak Ibu semua wajib melakukan asesmen awal dengan simulasi. Caranya itu kita membuat tes dengan 2 soal dari kompetensi yang sudah diajarkan sebelumnya dan 6 soal dari kompetensi yang akan dibelajarkan dan 2 soal dari kompetensi lanjutan. Contohnya Bapak Ibu yang mengajar di kelas 8, maka sebelum mengajar di kelas 8 itu Ibu atau Bapak guru wajib membuat asesmen awal. Soalnya itu kita buat 10 soal, 2 soal di kelas 7 dari materi kelas 7, 6 soal di kelas 8, 2 soal di kelas 9. Itu. Atau di sini dikatakan bisa melakukan wawancara dengan tentang hasil belajar siswa. Tapi lebih tepatnya kita membuat soal, 10 soal itu dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kemudian karena di kolom LK6 nanti ada yang dimaksud dengan bagaimana latar belakangnya, maka selama ini kita pasti sudah mengetahui bagaimana siapa peserta didik kita itu, bagaimana latar belakang keluarganya, apakah fasilitas yang digunakan, yang ada di rumah bisa mendukung belajar si anak atau tidak. Di sini sudah dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas contohnya untuk saat sekarang minimal jaringan WiFi wajib ada, bisa akses internet, HP juga dan alat transportasi yang lain. Karena ada anak yang fasilitasnya lengkap tetapi hasil belajarnya tidak memuaskan atau tidak berbeda, jauh berbeda hasil belajarnya dengan yang mungkin alat atau fasilitas dalam rumah yang dimiliki juga bisa mempengaruhi ya. Tapi kita bisa melihat berdasarkan hasil wawancara kita dengan peserta didik kita yang fasilitasnya lengkap dengan yang mereka yang tidak lengkap. Kemudian apa potensi yang menonjol, mungkin prestasi siswanya bagaimana. Ini juga kita bisa melakukan wawancara atau tanpa wawancara pun kita melihat kalau kita seandainya sudah mengikuti anak ini yang kelas 7-nya bagaimana, ketika kita mengajar di kelas 8 bagaimana, atau di kelas 9 bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengajar di sekolah, apakah untuk 3 kelas itu Bapak Ibu yang menghandle semua atau ada tim guru yang mendampingi atau mengajar pendidikan agama Katolik. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mengajar di 3 kelas ini, maka LK6 ini mudah untuk dikerjakan. Maka ada juga apa yang menjadi hambatan-hambatan anak dalam belajar, kita bisa melakukan wawancara. Bagaimana hambatan yang dialaminya dalam belajar, baik hambatan fisik maupun juga maka catatan jumlah siswa H3 hanya untuk penugasan ini sebagai contoh, dalam praktiknya di kelas real adalah mencatat semua kondisi siswa. Seperti yang saya katakan tadi, untuk tugas LK6 Pak Musli, catatan untuk tugas LK6 ini kita cukup mengambil 3 contoh peserta didik, sedangkan diharapkan bahwa semua sebenarnya wajib diketahui hasil asesmen awal ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, LK-nya nanti kita tulis nama siswanya siapa, bagaimana hasil asesmen awalnya. Nah, hasil asesmen awal tadi sebelum kita menentukan hasil asesmen awal ini, maka kita sudah memberikan soal pada peserta didik yang akan kita ajarkan, seperti yang saya katakan tadi. 2 soal sebelum kelas itu atau sebelum materi yang akan kita ajarkan, 6 soal di materi yang akan dibelajarkan, dan 2 soal setelah atau sesudah materi itu. Kemudian tentang latar belakang kita bisa uraikan mana fasilitasnya, apakah mendukung atau tidak. Halo. Itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau latar belakang keluarganya mendukung, fasilitasnya lengkap, ada HP, ada WiFi, kemudian jarak sekolah dengan rumah juga dekat,
mungkin ada yang hasilnya bagus, hasil belajarnya baik, tapi ada juga yang tidak. Mengapa? Ini nanti akan dipengaruhi dengan minat dan gaya belajar si anak. Atau di sisi lain kita melihat juga bahwa sebenarnya anak ini dari segi fasilitas latar belakang keluarga tidak memenuhi, tidak mendukung, tapi hasil belajarnya bagus. Nah, ini jadi tidak menjadi penentu bahwa latar belakang ini bisa mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik. Namun tetap kita uraikan bagaimana latar belakang keluarga ini. Kemudian potensi yang menonjol atau prestasi siswa sebelumnya bagaimana? Apakah dia ini masuk peringkat lah atau bagaimana di bagian mana? Mungkin ada anak yang memang dari segi akademik tidak terlalu menonjol dia, tapi dari segi keterampilan lain, mungkin dia di bagian tari, bisa di bagian apalagi olahraga muncul. Jadi kok bisa kita isi di situ? Kemudian apa yang menjadi hambatan anak dalam belajar kita uraikan juga di sini. Apa yang menjadi hambatannya dalam belajar? Mungkin yang tidak lengkap fasilitas tadi, jadi ada kesinambungannya. Kalau latar belakang keluarganya fasilitasnya lengkap, bagaimana hambatan hambatan anak dalam belajar. Begitu juga kalau latar belakang keluarganya mungkin fasilitas-fasilitas yang digunakan tidak mendukung, maka bisa menjadi hambatan atau tidak untuk anak dalam belajar. Jadi tolong diperhatikan. Nanti ini dia, ada contoh di sini. Jadi soal tadi dalam bentuk pilihan ganda ya, Bapak Ibu. Ini. Nah, ini contohnya kalau ini contohnya Elizabeth Agatha Modesti ini di sini dikatakan hasil asesmen awal ini cukup memahami materi. Jadi materinya itu dituliskan apa? Namun belum memahami apa itu yang belum dipahami ini di sini, belum memahami materi kesetaraan antara laki-laki dan martabat manusia sebagai citra Allah. Di sini latar belakang keluarganya bagaimana fasilitas belajarnya lengkap, potensi yang menonjol atau prestasi sebelumnya. Nah, ini bisa kosong, bisa juga diisi. Itu ya, jangan dipaksakan. Mungkin kalau kita lihat bahwa anak ini tidak berprestasi, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya di bagian akademik dia lemah, tapi mungkin ada keterampilan lain yang bisa dikerjakan atau yang menjadi hasil dari si anak ini kita bisa isi di sini. Kemudian hambatannya ini, contohnya fasilitas lengkap namun tidak maksimal menggunakannya. Atau ini, walaupun fasilitasnya lengkap tapi gamenya lebih utama. Itu jadi menyalahgunakan apa yang sudah ada. Ini dia. Nah, untuk LK6 wajib dilampirkan hasil pretest itu. Jadi soalnya juga wajib dilampirkan. Yang soal itu ada 10 tadi seperti yang saya katakan. 2 soal sebelum materi yang diajarkan, atau kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 8, maka 2 soal dari kelas 7, 6 soal di kelas 8, dan 2 soal di kelas 9. Maka ini nanti lampirkan. Jadi sesuai, ini ada sedikit kesalahan. Kalau ini 3 di atas tadi 3 orang, maka untuk lampiran hasil pretest juga 3 orang. Jadi ini tentang, baru diuraikan nanti bagaimana penguasaan materinya, siapa namanya. Itu tentang LK6A. Sedangkan LK6B, pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Nah, ini ada petunjuk di sini, penguasaan materi itu tuliskan 3 materi sebagai contoh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dibelajarkan. Kemudian lakukan asesmen awal tentang gaya belajar dan minat dengan memasukkan data siswa dengan memanfaatkan instrumen sebagai berikut. Jadi ada, kita mau melihat tentang gaya belajar, ini ada websitenya, ada linknya, nanti kita bisa gunakan ini untuk melihat apa jenis gaya belajar si anak dan juga bagaimana minat atau bakat dari si anak itu sendiri. Jadi ada linknya, kita bisa cari di sini. Baru kita tentukan di sini. Untuk penguasaan materi berapa nilainya tadi, kita tinggal kalau gelombang pertama sih dideskripsikan, tapi untuk
pertemuan kemarin itu penyamaan persepsi tentang ini, kita bisa langsung memberikan nilai. Jadi langsung berapa nilai dari si anak atau si peserta didik tadi, siapa namanya, bagaimana gaya belajarnya. Jadi kita tinggal copy paste dari ini. Jadi kita coba saja dulu untuk melihat, mudah-mudahan melihat bagaimana gaya belajar si anak. Kita coba copy link ini, kita buka di Google Form. Nah, ini tes gaya belajar ini nampak Bapak Ibu? Pak Bu. Nampak ya? Nah, sebenarnya yang mengisi ini bukan Bapak Ibu guru, tapi yang mengisi adalah peserta didik. Kita kasihkan link ini, peserta didik itu yang memilih. Contoh kita pilih B. Ini kan beragam ini. Tergantung peserta didik bagaimana dia memilih. Jadi jangan dimanipulasi data nanti Bapak Ibu ya. Seakan-akan peserta didik yang mengerjakan, Bapak Ibu guru yang menentukan. Untuk kita pilih-pilih saja, kita isi. Belum kelihatan di layar kami, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Masih yang Masih tadi, ya? lengkap. Ya. Yang lain kelihatan kah? Belum, Bu. Belum, saya belum, Bu. kelihatan itu. Belum, Bu. Lengkap, Bu. Coba stop. Stop. Berarti yang nomor 2 ini nanti Bu kita pilih satu aja ya? Linknya. Dua, gaya belajar dan minat. Oh gitu. Sebentar saya share screen lagi. Ini kelihatan? Belum. Belum, Bu. Gelap Bu. Nggak, Bu. Bagaimana? Masih. Nah, baru kelihatan. Sudah. Rewel dia. Butuh perhatian ini. Belum sarapan. Itu dia. Oke, kita coba ini. Coba klik semua, kita pilih. Hasil. Lumayan nih soalnya 30. Saya sudah coba. Wih, Nah, ini sudah dia, coba. kinestetik. Oh ya. Apa kayak belajar yang dimaksud itu, ini sudah dijelaskan di sini. Maka kita tinggal copy paste di bagian LK6B tadi. Itu yang di copy paste Bu ya? Ya, yang ini bagian ini saja, yang kinestetik ini. Oh itu, ya. Baru kita isikan di LK6B tadi. Itu jadi ada dua nanti ini yang sudah dibuat kuning ini, itu yang disepakati kemarin. Kita melihat bagaimana gaya belajar si anak dan juga minat dari anak itu sendiri. Maka di sini kita tentukan.
Nah, contoh di sini, hasil asesmen awalnya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, bagaimana minatnya, jadi kita sesuaikan, kita deskripsikan kembali. Jadi jumlah siswanya, peserta didiknya itu sama dengan yang 6A tadi. Kalau 3 orang kita ambil, maka di 6B juga tetap 3 orang. Begitu Pak Greg, jika ada tambahan silahkan. Terima kasih Bu Mawarni. Jadi saya kira penjelasan dari Bu Mawarni sudah sangat lengkap. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman. Berarti di bagian itu Ini Pak Greg, tadi kan yang harus mengisi kan siswa sebenarnya, tapi karena kondisi ini kita tidak bisa ke sekolahan, nah ini solusinya gimana? Ya tinggal deadline-nya saja, gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa misalnya nih, Bapak Ibu ya, kalau saya di posisi Bapak Ibu, saya akan pakai Google Form. Itu kan bisa dibagi via HP kan, atau tanyakan ke orang tuanya gitu. Nanti silahkan diisi, kemudian datanya itu bisa digunakan. Google Form itu paling berapa menit? 10 menit. Kalau ketemu langsung bisa 5 menit. Kalau kertas mungkin agak lama Bapak Ibu, tapi kalau Google Form kan bisa di-copy ke lembar kerja. Bayangan saya begitu. Atau bagaimana Bu Mawarni ya? Begini Pak, karena kan ini kita belajar, maka diharapkan bahwa bukan Bapak Ibu guru yang mengerjakan bagian link tentang gaya belajar dan juga minatnya itu. Kan sekarang pasti ada grup masing-masing peserta didik ya, grup orang tua. Maka link ini mungkin kita pilih 3 orang itu, kita kirim ke HP orang tua link yang sudah saya coba share tadi, supaya kita minta orang tua supaya anaknya bisa mengisi itu. Kemudian ketika dia sudah sampai di tahap terakhir tadi, itu hasil itu bisa di-screenshot, dikirim ke Bapak Ibu guru. Begitu Pak Muslim. Nah itu jadi persoalan seperti saya ini kan, kalau mau menggunakan Google Form ini kan otomatis datanya ini jaringan di tempat saya mengajar ini kan tidak ada. Kalau siang hari kan lampu mati. Kemudian tidak semua anak juga punya data internetnya. Jadi itu yang saya alami, Bu. Terima kasih. Kan Tapi nanti tidak ada usaha, kita tetap tim. diusahakan. Saya usul begini saja Bapak Ibu. Saya mengerti sekarang konteksnya. Mohon maaf saya di sini jadi saya mengerti konteksnya. Bagaimana jika begini? Bukankah Bapak Ibu sudah mengajar mereka, gitu kan? Mungkin Betul, sudah Pak. selama 1 semester kemarin dan seterusnya. Sejauh Bapak Ibu kenal, isikan saja. Isikan saja. Tadi kalau Bu Mawarni meminta Bapak Ibu mengerjakan saja. Akan sangat baik kalau itu adalah sungguh data valid ya dari siswa atau dari orang tua. Tapi misalnya itu Bapak Ibu mengolah selama perjumpaan selama ini, toh pasti sudah mengenal lah ya. Sejauh apa gitu silahkan diisi. Toh ini hanya latihan saja Bapak Ibu. Intinya adalah pesannya bahwa sebelum kita jalan ke jalan ke materi 1, 2, 3, ada profiling dari siswa dulu. Supaya kita sungguh-sungguh kenal, istilahnya kalau psikomoral Kristiani, mengenal domba-dombanya itu loh. Mengenal sungguh dombanya, nah nanti dari pengenalan ini, lanjut kita bisa merencanakan model pembelajaran apa yang cocok begitu. Misalnya siswanya pemalu, kita langsung suruh presentasi. Kan pasti ada hal 1, 2 hal yang membuat dia tidak bisa presentasi. Misalnya siswanya itu dari latar belakang keluarga yang tidak Katolik misalnya. Kita suruh susun doa Katolik. Kemarin kan ada tugas disuruh menyusun doa. Meskipun SD itu bisa menyusun doa, tapi kan dia dari keluarga bukan Katolik. Nah, maka mungkin ada strategi tertentu supaya target capaiannya tercapai gitu. Jadi itu Pak Musli. Jadi intinya kita mengenal sungguh-sungguh itu ya, silakan. Bisa Pak, bisa kalau begitu solusinya Pak. Bagaimana Bu Mawarni? Begitu saja atau daripada mereka nanti harus turni ke orang tua siswa gitu kan? Saya pernah itu di situ harus ke sana 5 kilo, ke sana 20 kilo gitu. Aduh ya gitu.
Yang Ya. penting Bapak Ibu lah bisa memahami dengan baik tentang Siap, asas siap, awal ini aja. Kita tidak mempersulit diri kita sendiri, tapi mencoba mencari solusi apa yang tepat yang bisa kita lakukan. Begitu Pak Musli dan Pak Greg. Siap, Bu. Soalnya tadi malam sudah coba-coba juga mengisi kolom-kolom itu dari LK6A-nya, Bu. Oke. Begitu ya. Jadi memang ini Bu Mawarni, saya merasa bahwa mereka itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tapi memang ada kendala-kendala ya. Saya lalu semakin lama semakin paham. Mungkin itu tadi saya tidak melakukan profiling, ya kan? Harusnya kan ada profiling nih. Jadi Iya, Bapak Ibu itu tidak, Pak mana yang benar, mana yang salah, Pak saya takut mengerjakan. Ini kan karena tidak di profiling Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sambil jalan aja, semakin paham saya keadaan situasi Bapak Ibu. Begitu saja solusinya. Jadi silahkan diisi sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu tentang siswa-siswi masing-masing. Begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya ada apa namanya gaya kinestetik, audio gitu ya, itu sambil dicoba-coba ya, dicoba-coba. Karena kalau misalnya langsung dicobakan ke murid, belum tentu juga sih muridnya bisa mengisi dengan baik gitu. Saya paham situasinya, gitu ya. Tapi Bapak Ibu coba-coba gitu. Oh, begini toh. Jadi nanti misalnya kalau di web itu kan mungkin ada 20 soal atau berapa soal dan itu harus tipek banget ya. Itu harus tipek banget. Kalau tidak ada jaringan tidak bisa. Padahal saya psikologi pendidikan itu bisa dibuat sendiri. Itu bisa dibuat sendiri 5 soal kognitif gitu kan. Misalnya saja soalnya adalah tentang apa? Yesus Kristus. Ya, misalnya kita mau masuk Yesus Kristus. 5 soal sebelum Yesus Kristus itu apa? Yang mudah-mudah. Misalnya apakah menurut kamu Yesus itu sungguh Tuhan misalnya? Itu lalu siswanya mengatakan, "Oh tidak, Yesus itu manusia." Itu kan berarti ada apa namanya? Masalah di sana. Padahal Yesus sungguh Tuhan, sungguh manusia. Apakah kamu percaya bahwa roti yang didoakan di sakramen Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuh Tuhan misalnya, Yesus Kristus ya? Tidak Pak, itu roti. Karena mungkin latar belakang keluarganya adalah Islam. Maka dia tidak paham. Jadi sebenarnya bisa kita ajukan pertanyaan-pertanyaan simpel ya, terkait materi atau gaya belajar. Gaya belajar itu kita bisa mengamati itu Bapak Ibu. Orang kalau misalnya Bapak Ibu menjelaskan dia bisa diam, dia bisa melihat, oh itu visualnya kuat. Tapi Bapak Ibu menjelaskan dia tuh pokoknya harus gerak gitu. Itu kinestetik pasti. Jadi sebenarnya itu bisa dibuat sendiri. Yang dilakukan di dalam LK ini hanya membantu Bapak Ibu silahkan mencari-cari cara untuk profiling siswa masing-masing. Idenya itu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Siap, Pak. Iya. Ya. Baik, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan Ini Pak, bisa enggak lihat LK yang saya ini tadi malam, Pak? Ini untuk boleh, silakan. pastilah ya, Silakan, Bu ya, Bu Marni ya. Silakan Pak Musli. Ini Pak, yang tadi malam saya coba-coba. Saya referensinya juga cari-cari di ini Pak, perbandingan di Google begitu. Ah ini yang coba saya mungkin di hasil elemen awalnya nih. Saya coba buat seperti ini Pak. Ya. Bagus. Ke bawah Pak, ke bawah. Ini 3 siswa Pak, kebetulan Ya. di kelas 8 ini hanya 4 siswa sebenarnya, tapi saya ambil 3 saja siswanya. Ini 3-nya semua berprestasi kan? Atau yang kedua nih Pak, yang kedua ini agak lemah Pak. Tapi dia mudah membantu teman ya, tapi dia sendiri ya. Oke, berarti ini realistis sih. Karena memang tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang baik, ada yang tidak baik itu biasanya realistis. Ke bawah lagi Pak. Nah, hanya 3 siswa Pak.
Oke. Nah, Yang LK berikutnya sudah diisi kan? LK ini saya hanya baru coba LK 6A. begini Pak. Oke. Oke Sebentar. ini ya. Nah, ya. Hanya autori ini saya ambil pengertiannya Pak, biar lebih mempermudah saya. Nah, Minatnya ini saya udah coba tadi malam, memang saya bingung, coba aja nih. Jadi soal yang Ibu contohkan tadi, jadi hasilnya ketemu Pak, ini dia hasilnya. Jadi dia pelajarannya autori dari malam. Ketika saya lihat hasilnya Pak. Oke, ke bawah lagi Pak. Hanya itu saja dulu Pak. Oke, coba ke atas. Ya, saya ada masukan untuk ini. Tapi Bu Mawarni bagaimana Bu? Untuk ini sudah aman atau ada yang bisa diperbaiki? Boleh lah, ini hanya perlu dilampirkan soalnya itu loh Pak. Oh ya ya. Soalnya wajib dilampirkan. Di hasil yang bawah tadi Bu ya? Enggak, yang ini yang hasil asesmen awal ini kan sebelum kita menentukan bagaimana hasil asesmen awal kan tentu kita buat soal itu yang 10 butir itu dalam bentuk pilihan ganda. Iya, iya, iya. Jadi nampak di tabel nanti di akhir dari A6A ini nampak nanti di kolom-kolom itu. Tabel Jadi kan dia 90 nih Pak. Dia 90 betul. itu dapatnya dari mana kan perlu ada validitas soal gitu ya Bu Mawarni ya. Jadi kalau ada dilampirkan jadi mengerti kita 90 kita lihat soalnya bagaimana. Gitu Pak Musli. Tapi idenya bagus. Kalau saya karena ini adalah ya karena latar belakang saya psikologi akan lebih detail apabila, tapi ini sudah aman Pak ya. Akan lebih detail apabila hambatan anaknya ini ada 3 sisi. Jadi kan begini Pak, bayangannya kita itu di kelas itu mentransformasi anak baik sisi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya gitu. Bu Martalina, hati-hati menyeberang jalan, nanti di Jadi akan lebih baik kalau hambatan anak, misalnya kalau juara 1 di kelas kan mungkin kognitifnya tidak terlalu bermasalah ya. Tetapi kalau over PD dan tulisan tidak rapi, itu kalau dari sisi grafologi, itu mungkin afeksinya ada sesuatu yang belum seimbang gitu Pak. Iya Pak. Orang sombong kan tidak seimbang. Nah, mungkin sebenarnya lebih detail kalau ini tidak wajib ya. Kalau kognitifnya kalau ada hambatan apa? Kalau afektifnya ada hambatan apa? Kalau psikomotoriknya ada hambatan apa? Ada yang anak itu sangat pintar tapi olahraga tidak cerdas, maka ketika dia presentasi atau ada yang sangat cerdas IQ-nya tapi gugup dalam presentasi gitu. Misalnya ya. Akan lebih detail jika itu. Tapi ini saja sudah oke ya. Tapi karena saya psikologi pendidikan, apabila diminta untuk mereview ini, maka di hambatan anak dalam belajar semoga bisa lebih spesifik. Potensi juga akan lebih rapi kalau menurut saya itu di apanya gitu, di kognitifnya potensi apa, di afektifnya potensi apa, psikomotornya potensi apa gitu. Tetapi ini aja saya sudah paham Pak. Jadi misalnya mudah dalam membantu teman itu kan jelas afeksinya itu apa namanya tinggi ya. Iya, Dia Pak. afeksi mendekati Yesus itu lebih daripada kognitif gitu. Saya sangat paham. Kalau peringkat 2 itu juga peringkat 2 kok suka ragu-ragu. Ini juga iya Pak. Dia Ini karakter 2, Pak. Tapi minder, apa ya? Ragu-ragu. Mungkin perfeksionis ya. Mungkin kearasan. Itu Pak, karena saya psikologi pendidikan, jadi kan ini menarik bagi saya. Harusnya lebih detail nih gitu. Karena informasi ini nggak cukup bagi saya. Tapi ini untuk tahap ini cukuplah. Gitu Pak Muslim. Ini Pak, di bagian ini tadi kan, di bagian asesmen awal, kalau saya lihat punya Ibu tadi kan, ini kan dalam bentuk materi. Nah, lalu kalau saya buat kan dinarasikan begitu. Apakah saya harus sesuaikan dengan contoh begitu Pak? Itu tadi dari Bu Mawarni ada soal atau bagaimana Bu tadi? Artinya kan bertanggung jawab, disiplin, mampu bergaul kan ada ini. Ya. Ada asesmen menuju ke sana gitu. Jangan sampai kita tuh subjektif kan gitu Pak. Jadi kita kan bisa menilai subjektif. Oh anak ini 90 lah. Karena kelihatannya 90. Nah Bu Mawarni mau
mengatakan jangan subjektif, Pak. Kalau memang 90, soalnya apa toh yang buat dia 90 gitu. Misalnya ada asesmen terkait materi, ada yang di atas tadi di Ibu. Iya, iya, iya. Itulah kalau di sini tadi saya lihat di contoh Ibu Mawarni tadi kan di sini misalnya berkaitan dengan aku citra Allah yang unik begitu kan. Nah, kalau saya kan dibentuk narasinya begitu misalnya bertanggung jawab, disiplin. Betul itu. Oh ya, Pak. Nah, saya ini aja cukup, tapi tadi ada Bu Mawarni menambah tuh. Nanti saya beri masukan ke kelas SD ini. Ini saya jadikan contoh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Mawarni bagaimana? Seperti Baik, terima kasih Pak Greg. Pak Musli, seperti yang sudah dicontohkan itu tadi yang sudah saya sampaikan, karena itu juga menjadi kesepakatan bersama dengan tim dosen atau guru pamong. Maka kalau ini Bapak bercerita tentang hasil asesmen awal ini, kita lebih melihat ke aspek afektifnya. Sementara yang saya tampilkan tadi itu lebih ke kognitif, ke materi yang diajarkan. Ini lebih ke pribadi peserta didik yang Bapak sampaikan di sini di hasil asesmen awal. Sedangkan hasil asesmen awal ini baru muncul kalau kita sudah memberikan soal. Jadi kita tidak mengarang di sini, Pak. Jadi ada dasar, ada data yang kita dapatkan dari peserta didik berdasarkan soal yang sudah kita susun. Begitu Pak Greg. Ya, begitu Pak ya. Iya, Pak. Kalau Bapak mengisi sendiri ini nggak apa-apa lah, tetapi ada dasar lah, ada dasar yang Bapak gunakan untuk menilai siswa. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Musli. Nah, ini semoga teman-teman yang lain juga terinspirasi ya. Ada masukan, saran atau mungkin pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Bagaimana Ibu Eni? Ya, ini mau bertanya berkenaan dengan yang punya Pak Musli tadi itu bagian hasil asesmen. Ini nanti kami isikan materi atau narasinya. Bu, siapa ya? Silakan Bu Mawarni. Bu Mawarni. Diulang lagi sekali lagi. Semoga semakin jelas. Iya, bagian asesmen tadi, Bu. Untuk Ibu Eni, untuk Ibu Eni dan juga Bapak Ibu semua, untuk hasil asesmen awal ini yang kita deskripsikan itu berdasarkan soal yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Jadi contohnya yang saya katakan tadi, soal itu ada 10 soal, 2 soal sebelum, contoh di kelas 8, Ibu Eni mengajar di kelas mana? Kelas 8, kelas 9, Bu. Oke, berarti kalau Ibu Eni mengajar di kelas 8, diandaikan sebelum mengajar di kelas 8, Ibu sudah melakukan asesmen awal ini. Jadi ada 2 soal Ibu ambil dari kelas 7, 6 soal dari kelas 8, dan 2 soal di kelas 9, Ibu. Nah, ketika Ibu sudah mendapatkan hasil dari 10 soal itu, baru Ibu mendeskripsikan di hasil asesmen itu. Begitu, Bu. Jadi kan berdasarkan soal itu, pasti kan sudah jelas apa materi yang mau Ibu ajarkan. Oh, iya, Bu. Begitu, Pak Greg. Ya, begitu ya Bu Eni ya. Jadi misalnya Ibu Eni di kelas 8 memilih materi apa misalnya? Misalnya tentang sakramen inisiasi. Wah, ini lagi, rame lagi sakramen inisiasi. Lalu contohnya gitu, Pak. Ya, contoh soal, jadi mungkin sebelum mereka masuk pelajaran Ibu, kan mereka kelas 8 ya Bu ya? Ya. Kelas 8 mungkin pernah sekolah minggu toh, pernah misa juga toh, pernah macam-macam. Dan mereka baptis juga sudah toh, artinya pasti tahu 1-2 hal tentang sakramen inisiasi gitu kan. Sakramen tobat coba juga paling pernah. Tanya aja mereka berapa pertanyaan tentang sakramen inisiasi gitu. Apa arti sakramen baptis? Apa arti sakramen? Misalnya itu dimasukkan di kolom tadi, apa namanya? Yang pertama tadi. Terus misalnya Ibu tidak bisa tanya sungguh pada muridnya, ya dibayangkan saja yang pintar ini nilainya berapa gitu.
yang tidak pinter nilainya berapa. Kan Ibu pernah ya menjumpai mereka gitu. Oh, bayangan saya mereka bisa menjawab seperti ini. Iya, Begitu kira-kira Ibu Eni? iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi Bapak Ibu akan sangat ideal jika kita melakukannya ini ya. Tetapi karena waktu, karena mungkin apa namanya jaringan, ya, karena mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mengantuk ya, Bu Perawati misalnya. Karena mungkin suara saya ini ya membuat ini ya, membuat liar-liar gitu. Jadi apa namanya ya ini sebagai cara pikir saja, cara pikir oh cara saya mengenal siswa seperti ini, tapi sungguh-sungguh di asesmen lalu setelah di asesmen saya punya rencana apa ya untuk mengembangkan mereka nanti di LK-LK selanjutnya. Begitu sementara. Pak Immanuel silakan. Waduh 10 menit lagi. Wah, Pak Immanuel ini suka mengkredit suara, Pak. Suaranya mau dilunasi dulu, Pak. Mikrofonnya, Pak. Suaranya dilunasi sehingga terbuka gitu, Pak. Sehingga cair suaranya. Masih mute, Pak. Mute, Pak. Nah, Halo. ya halo. Nah, terima kasih Pak untuk tugas ini untuk LK6 ini. Ibu Mawarni tadi kan bilang per kelas. Jadi sekarang Pak Musli tadi siswanya ada 4 orang, sedangkan saya misalnya ada 7 orang. Jadi harus saya bubuhkan semua persiswanya itu Pak, atau per kelas dia. Demikian Pak. Untuk tugas 3 orang, Pak. Untuk tugas ini 3 orang kita ambil. Tapi diandaikan bahwa Bapak Ibu semua wajib melakukan asesmen awal ini kepada seluruh peserta didik yang diajarkan setiap kelas. Di setiap kelas. Begitu Pak Immanuel. Baik Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak Immanuel? Sudah jelas? Ya. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita tutup dulu? Saya ada misa jam 9:30. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Mawarni, terima kasih teman-teman sudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Pak, terima Ya. kasih Bu. Mari kita tutup. Siapa ya Pak Musli yang supaya kita menutup? Pimpin doa kah, Pak? Ya, ya. Baik, teman-teman, Pak Greg, Ibu Marni, terima kasih sudah mendampingi kami sampai hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita tetap semangat ya. Kita Tetap ini proses semangat. belajar ya. Jadi kita bersyukur mendapat pendampingan dari Pak Greg dan Ibu Marni dan kita saling menguatkan lah ya. Semoga tugas hari ini kita dapat selesaikan hari ini ya, jangan menunda lah ya. Ya, tugas hari ini kita selesaikan hari ini. Iya, Oke. siap, Pak. Kita akhiri dengan doa. Izin saya memimpin doa hari ini Pak Greg, kawan-kawan ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua. Pada kesempatan pagi ini kami telah melaksanakan Fikom. Kami mohon pendampingan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, terutama tugas-tugas yang akan kami jalani. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami diberi daya untuk mampu memahami dan terus belajar, agar mampu mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Berkatilah seluruh kami, keluarga kami dimanapun berada, agar kami menjadi saluran kasih bagi semua orang yang kami jumpai sepanjang hari ini.
Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Greg, terima kasih Bu Warni, dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak selamat Ibu. pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Merdeka.